Di depan mall. Di depan mall sendiri, baik Dera, Iye, dan juga Jambrong masih menunggu Fana di depan mall. Der, gue anterin lo dulu ya, biar Jambrong nunggu di sini dulu. Gak usah, aku naik taksi aja, kalian pulang aja. Gak bisa. Gue harus mastiin lo pulang nyampe rumah dengan selamat dan dikawal dengan ketat. Kalau enggak, gue bisa diomelin Fana. Emang aku cewek sampai segitunya? Udah kayak pejabat aja perlu pengawalan ketat. Gimana kalau Boti? Ucap Jambrong. Boti? Bonceng 3. Ah, enggak. Emang cabe-cabean? Udahlah, kalian pulang aja. Tuh, si Jambrong udah ngantuk. Gue gak apa-apa, Der. Mata gue melek, udah gak ngantuk. Tadi udah ketiduran. Gimana kalau kita nyebrang ke Indomaret di depan sana? Kita nunggu Fana sambil ngopi, ucap Iye. Ya udah ayo. Ya, ketiganya pun menyeberang ke Indomaret yang berada tak jauh dari mall yang ada di seberang. Dan begitu keduanya sampai, Ye, Brong, Bang Ipung, Bang Ipang, dari mana nih? Iya, dari keliling-keliling aja. Mana yang lain? Denim, Fana? Oh, ini juga lagi nunggu Fana. Masih ada perlu anaknya. Siapa Ye? Tanya Dera berbisik. Oh, senior geng motor kita. Bang, kenalin, ini Dera. Oh, Ipung. Kok gak pernah lihat member baru? Bukan bang, dia saudaranya Fana. Oh, ya udah, kita lanjut. Oh gitu, ya bang. Guys, kalian mau kopi apa? Apa aja Der, terserah, penting ngopi. Ya, Dera pun masuk dan begitu masuk hendak membeli kopi. Dera, Har, kok belum pulang? Iya, ini bentar lagi mau pulang. Masih nunggu cowokku jemput. Emang cowok lo kemana? Gue anterin pulang ya. Gak usah, aku nunggu cowokku aja. Kok bisa cowok lo ninggalin lo? Der, gue anterin pulang. Cewekmu mana? Udah gue anter pulang. Santai aja. Ya udah, tapi aku beli kopi dulu ya buat teman-teman. Mas, kopi ya? Mau kopi apa, Der? Samain aja. Es latte 3. Gula normal, Kak. Yang satu manis ya, yang 2 normal. Oke. Ya, entah kenapa Dera jadi gugup saat bertemu Lahar lagi. Apalagi Lahar memaksa untuk mengantarkannya pulang. Dan lagi pula, Fana lama sekali. Dera kesal. Kemana Fana yang tega meninggalkannya begitu saja? Awas saja sampai rumah. Ancam Dera dari dalam hati. Kak, silakan. Nih mas, uangnya. Gak usah. Santai Der. Makasih ya. Yuk. Ya, keduanya pun keluar. Guys, nih kopinya. Aku pulang sama dia aja. Loh, Der, tapi udah. Kalian pulang aja. Ya, Dera pun diantar pulang oleh Lahar yang membuat Iye dan Jambrong bingung. Hingga tak lama kemudian, Fana menelpon Ye. Lo di mana? Gue sama Jambrong di Indomaret depan mall. Lo di mana? Oh, gue lihat kalian. Ya, ternyata Fana sudah di depan mall dan kini Fana pun menghampiri keduanya. Loh, si Dera mana? Gue telepon, malah dimatiin. Ngambek lah, dia udah pulang dianterin sama mantannya. Hah? Kok bisa? Bisa lah, gak sengaja ketemu. Kok lo biarin? Dia tuh anak manja, gak bisa ditinggal. Udah gue larang ya, dia tetap kekeh ngotot. Ya udah, lo juga lama banget, katanya bentar. Iya, dia juga udah sempet mau nganterin Dera duluan. Tapi Deranya gak mau, Van. Ucap Jambrong belain Ye. Lagian, lo ngapa sewot? Emang lo pacaran sama Dera? Atau jangan-jangan lo cemburu sama dia? Ih, enggak lah, gue cuma bercanda. Gue gak tega aja lihat dia liatin mantannya sama ceweknya. Lagian, barusan gue udah ketemu Om Lereng. Gak rugi gue bayar 20 juta buat booking dia diam-diam. Hah? 20 juta? Di mana? Di hotel. Terus kalian ngapain aja? Tanya Jambrong semangat. Hampir aja gue main sama dia.
Tapi gue gak mau buat dia ngerasa kalau gue datang cuma buat nikmatin tubuh dia aja. Terus lo ngapain di hotel kalau gak suki di pub? Cuma minta maaf. 20 juta cuma buat minta maaf. Gue rasa uang segitu gak ada apa-apanya dibanding dengan sebuah kepercayaan. Gue mau dia percaya sama gue kalau gue tulus minta maaf dan gue nembak dia lagi. Terus diterima? Sudah pasti ditolak. Bego, udah ditolak masih gak kapok. Mending sama Dera aja deh, gue setuju. Tetap Om Lereng di hati gue. Gila, dia makin cakep cuy. Sumpah, gue rela nahan sange biar dia percaya sama gue. Padahal kenapa? Entahlah. Lo habis nyocol ya? Enggak, cuma kissing aja, dikit bro. Tapi rasa bibirnya masih kerasa sampai sekarang. Ucap Fana menyentuh bibirnya. Gak inget bibir Dera? Astaga, iya. Gue cabut dulu. Dasar. Ucap Iye yang tiba-tiba teringat Jambrong yang tadi juga menciumnya. Lalu tatapan matanya menoleh pada Jambrong yang menatapnya. Ye, sorry ya yang tadi. Udahlah, terlanjur. Lo gak marah? Capek gue marah sama lo. Maaf, tadi kan lo yang nanya mau gue apa. Ya udah, itu jawaban gue. Ucap Jambrong merasa tak enak. Ya udah ayo pulang. Nih kunci motor, lo yang bonceng. Ya, keduanya pun pulang. Di rumah Dera. Ya, di rumah Dera sendiri, motor Fana baru saja datang. Fana yang khawatir Dera itu langsung berteriak dan membuka gerbang sembari memasukkan motornya. Der, lo udah pulang? Ting tong. Der, kemana sih dia? Belum pulang kayaknya. Wah parah. Dibawa kemana tuh anak sama mantannya? Mana gak bisa ditelepon lagi. Seketika HP Fana berbunyi. Oh iya mas, udah beres. Iya, tadi cuma bentaran aja sama Om Lereng. Iya, terus langsung cabut aja. Iya, sekali lagi makasih banyak loh atas bantuannya. Siap mas. Tut. Dera, teriak Fana saat melihat Dera yang tiba-tiba saja berdiri dan bersandar di depan gerbang. Jadi kamu diam-diam nemuin Mas Lereng dan tega ninggalin aku gitu aja? Ya maaf. Udah aku bilang, jangan nemuin dia. Tapi kamu masih aja ngeyel. Berapa kali sih aku bilang, jangan cari-cariin tuh gigolo lagi. Jangan ngejar-ngejar dia lagi. Kalau perlu lupain tuh gigolo. Dia itu gak bakalan mau sama kamu. Pikir pakai otak. Der, lagian kenapa lo sewot? Suka-suka gue. Gue nemuin dia. Lo gak perlu ikut campur. Lo bukan siapa-siapa gue. Bukan siapa-siapa. Iya, lo cuma temen. Temen gak perlu ngurusin urusan gue. Temen apa? Yang udah ngefuck temen sendiri. Temen apa yang udah berani nyium bibir temennya di depan mantannya? Jadi temenan macam apa kita ini? Temen apa yang larang temennya hubungan HTS, tapi giliran tuh temen yang larang tetep aja masih nemuin tuh gigolo. Der, berapa kali gue bilang jangan sebut dia gigolo. Emang dia gigolo kok? Kok kamu marah lagi? Bahkan barusan Ye ngasih tahu aku ya, kalau ternyata kamu aja bela-belain ngeluarin kocek 20 juta buat booking dia. Uang 20 juta yang kamu bilang sama Om Fatur buat variasi motor, tapi nyatanya kamu gunakan buat beli bool rusak. Van, teriak Dera saat Fana refleks menampar pipinya sampai tubuhnya terhempas di gerbang. Der, sorry, gue, Van, seumur-umur kita temenan. Der, gue, seumur-umur kita bersama, tapi kamu gak pernah segininya sama aku. Kita gak pernah berantem fatal, tapi kali ini kamu udah keterlaluan. Dera, gue khilaf. Gue akui gue salah, gue emosi. Tapi oke, aku gak akan ngelarang-larang kamu. Aku juga gak akan ikut campur urusanmu. Dan aku gak akan peduli sama kamu. Der, ya Dera masuk rumah dan Fana mengejarnya. Dan begitu Dera masuk kamarnya, brak, Dera menutup pintu. Der, buka. Gue jelasin dulu. Gak perlu. Aku gak mau temenan sama cowok kasar.
Sekalipun aku cowok dan bukan cewek, aku paling anti sama cowok yang main tangan. Der, maaf. Iya gue salah. Buka pintunya. Kalau lo mau balas. Hajar gue. Pukul gue 3 kali lipat. Gue terima. Tapi please jangan kayak gini. Gue salah. Tapi tolong. Aku balikin duitmu. Aku transfer sekarang juga. Rencana kita batal. Amit-amit aku ngencot sama cowok temperamen kayak kamu. Psycho. Sama Mas Lereng aja kayak gitu, apalagi sama aku. Lama-lama aku takut sama kamu. Maaf, kamu jangan tinggal di sini. Aku trauma sama kamu. Der, please. Maafin gue, lo jangan kayak gini. Gue gak punya siapa-siapa lagi, Der. Bodoh amat. Kamu masih punya keluarga. Di sini bukan panti asuhan ya, bukan penampungan anak yatim piatu. Cekrek. Seketika Dera membuka pintu kamar dan melempar tas Fana, juga gitar dari lereng sampai jatuh ke lantai. Fana merunduk mengambil tas dan juga gitar pemberian lereng. Rasanya Fana tak mampu berkata-kata. Hatinya tiba-tiba sakit diperlakukan seperti ini. Fana beranjak lalu kembali berdiri di depan pintu kamar Dera. Der, gue gak nyangka orang yang udah gue anggap keluarga kayak gini sama gue. Gue gak apa-apa, lo ngatain Om Lereng. Gue terima, lo ngatain gue psycho. Tapi gue sakit saat lo ngatain gue anak yatim piatu yang butuh penampungan. Sakit deh. Oke, kalau lo emang gak mau nerima gue di sini, gue pergi. Maafin gue ya, selama ini ngerepotin lo sama Tante Mary. Di rumah Jambrong. Ya, di rumah Jambrong sendiri. Ye baru saja sampai mengantar Jambrong pulang. Dan begitu Jambrong turun, HP-nya berbunyi. Dera menelponnya. Siapa, Brong? Dera. Kenapa lagi tuh anak? Ntar, gue tanya. Ya, Der. Apa? Yang mana gue tahu? Gak ada di sini. Ye juga ada sama gue. Ini baru sampai. Gak ada. Ya elah, beneran. Lo video call aja kalau gak percaya. Tut. Kenapa, Brong? Si Dera nyariin Fana. Gak tahu, katanya habis berantem terus pergi lagi. Ada-ada aja. Ya udah, gue langsung balik ya. Thanks Ye. Sorry ya. Yang tadi. Ya udah, hati-hati Ye. Tumben. Biasanya lo nawarin gue nginep apa enggak? Emang lo mau nginep sini? Enggak, kapan-kapan aja. Gue mau nyetrika, setrikaan gue banyak. Oh, ya udah. Ya, motor Ye pun pergi. Keesokan harinya, di sekolah Fana siang ini. Di gerbang sekolah, geng denim sudah berkumpul seperti biasa. Sedangkan Farhan menemui Ye di kelasnya. Itu karena pusing memikirkan Fana yang hari ini tak masuk sekolah dan tak tahu di mana keberadaannya. Ye, gimana? Dari tadi gue udah coba nelpon. Sama, gak dijawab juga. Tapi masih aktif kan? Masih. Lo sendiri gimana? Sama, udah gue hubungin tapi gak mau diangkat. Terakhir chat gue dibalas cuma bilang gue baik-baik aja. Nih, kayak gini doang. Udah gitu gak dibalas. Mana si Dera bawel banget nanyain mulu. Udah dibilangin semalam gak nginep di rumah gue, tapi dia gak percaya. Ada apa sih? Gue ketinggalan berita. Mereka kenapa? Gue semalam gak ikut. Lah, gue juga gak tahu. Semalam mereka baik-baik aja. Ciuman lagi di bioskop. Hah? Gimana? Ya, Ie pun menjelaskan kejadian di bioskop yang membuat Farhan jadi bingung. Gitu ceritanya. Jadi, Fana sukanya sama Om Lereng apa Dera? Mana gue tahu. Si Jambrong mana? Udah pulang duluan. Mau ke gubuk. Terus kemana ya dia? Apa dia balik ke rumahnya? Tanya Ye bingung. Gue rasa gak mungkin. Terus kemana ya? Gimana kalau kita ke rumah Om Faturhan? Tapi gue gak tahu rumahnya. Gue tahu. Ya udah, kita coba ke sana sekarang. Oke. Ya, keduanya pun langsung ngebut menuju ke rumah Om Fatur. Dan singkat cerita, tak lama kemudian keduanya sampai. Halo Dek. Dek Farhan. Sapa satpam di rumah Om Fatur. Pak, Fana ada kesini gak? Gak ada. Udah beberapa hari ini dia gak kesini. Ada apa ya? Oh, gak apa-apa Pak. Om Fatur ada?
Ya belum pulang, masih di pabrik. Oh, makasih Pak. Han, kemana kita? Coba ke pabrik, tanya Om Fatur. Ngapain ke sana? Ganggu orang kerja aja. Dia kan sibuk. Mana mau ngurusin bocah ingusan kayak kita. Gue gak tahu pabriknya. Ya gue tahu, bokap gue aja kerja di perusahaan bokapnya Fana. Ya kenapa lo gak tanya bokap lo sendiri aja? Bokap gue di kantor, bukan di pabriknya. Tapi gue tahu pabriknya. Tapi lumayan jauh. Bodoh amat, kita cari tuh anak sampai ketemu. Ya, keduanya pun langsung menuju ke pabrik. Dan singkat cerita, keduanya pun sampai. Seperti biasa, keduanya berhenti saat kedua motor mereka dibatasi portal pembatas. Lalu salah satu satpam yang berjaga menghampiri keduanya. Maaf dek, ada keperluan apa? Pak, kita mau cari Fana. Mas Fana gak ada kesini. Kalau gitu kita mau ketemu Om Fatur, bisa gak? Ada kepentingan apa ya? Apa sebelumnya ada janji? Gak ada sih, tapi... Ada apa Pak? Tanya salah satu security senior bernama Pak Kunto. Ini loh, ada yang nyari Mas Fana. Mas Fana kan gak ada kesini dari tadi. Terus mau ketemu Pak Fatur. Adik-adik, sebentar ya. Bapak minta izin sama konfirmasi dulu sama atasan Bapak. Iya Pak. Ya, Pak Kunto pun menghubungi atasannya lewat HT. Dek, mari saya antar. Motornya taruh di pos aja. Ah, makasih Pak. Ya, Pak Kunto pun membuka portal, lalu mengantarkan keduanya menuju kantor yang ada di dalam pabrik. Kemudian di sana keduanya diantar salah satu staf yang mengantarkannya ke lantai 2 ke ruangan Om Fatur. Dan begitu sampai, tok tok tok. Permisi Pak, ini anak-anak. Masuk. Baik, Dek, silakan. Makasih Pak. Om, Farhan. Masuk. Ya Om. Duduk. Iya Om. Pasti kalian mau tanya Fana. Iya Om, Fana hari ini gak masuk sekolah. Gak ada kabar. Ditelepon gak diangkat. Om sudah tahu. Tadi Caldera sudah menelpon Om. Kalian tenang saja. Biar Om yang urus. Om tahu di mana Fana? Belum. Tapi Om yakin. Dia pasti baik-baik saja. Tenang saja. Ya sudah Om. Kalau gitu kita pamit Om. Baiklah, silakan. Ya, keduanya pun pulang. Dan begitu keduanya pergi, HP Om Fatur berbunyi. Tante Mary menelponnya. Ya Mbak. Tur, gimana Fana? Fatur masih di kerjaan. Nanti malam Fatur akan cari dia. Fatur juga belum tahu di mana dia. Tapi Mbak tenang aja. Aku yakin dia baik-baik aja. Aduh, Mbak jadi gak enak. Ini semua gara-gara Dera. Maaf ya. Gak apa-apa Mbak, namanya juga anak-anak, santai saja. Apa Mas Tundra tahu? Fana hilang. Gak perlu ngasih tahu, kalau dia gak bakal mau tahu. Aku yang akan mengurusnya sendiri. Ya sudah, nanti kabarin ya kalau udah ketemu. Pasti Mbak, pasti. Di rumah Caldera, ya di rumah Dera sendiri, Dera kini sedang berdua bersama Tante Mary. Dera, lain kali jangan seperti itu. Jangan bawa-bawa yatim piatu atau apalah. Jangan bercanda seperti itu. Kamulah yang sebenarnya anak yatim. Kalian sama. Kenapa kalian saling mengolok-olok? Maaf Bu. Sebenarnya kalian ada masalah apa? Jelasin sama ibu. Cuma masalah sepele. Kalau masalah sepele, gak mungkin dia pergi dari sini. Gak mungkin bolos sekolah. Dan kamu gak mungkin sepanik ini. Karena sebelumnya meskipun kalian sering berantem, tapi gak sampai kayak gini. Dera diam. Bu, Dera cuma kesel. Dia asal ninggalin Dera gitu aja di bioskop. Cuma gitu aja diribetin. Kamu kan bisa pulang sendiri, Der. Tapi dia itu pergi nemuin Mas Lereng, Bu. Ya terus kenapa? Hubungannya sama kamu apa? Iya, Dera gak suka aja Fana nyariin Mas Lereng terus. Kenapa kamu gak suka? Kamu cemburu? Kamu suka Fana? Enggak Bu, Dera. Ya sudah, kalau nggak ada apa-apa, biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Kamu sebagai temennya, gak usah ikut campur urusannya. Tapi dia ikut campur urusanku. Urusan apa? Dera, pokoknya ibu gak mau tahu. Begitu Fana ketemu, kamu harus minta maaf. Iya Bu. Sini,
peluk ibu. Set. Ibu tahu, kamu gak bermaksud seperti itu. Kamu cuma kesal. Tapi jangan diulangi lagi ya. Iya bu, Dera gak setega itu. Dera cuma kesel. Ya sudah, ibu berangkat ya. Iya bu. Di sebuah kos. Ya, Fana sendiri malam ini sedang berada di kos barunya yang lumayan cukup jauh dari rumahnya. Fana mendapatkan info kos kosong dari seorang teman bencong yang tak sengaja bertemu lagi. Sebut saja Fatimah. Dan Fana kenal saat geng motornya dulu sering nongkrong tak jauh dari tempat mangkal para bencong-bencong. Mengapa keduanya dekat? Bukan karena Fana memakai jasa Tu Bencong, namun karena Tu Bencong pernah menyelamatkan Fana saat Fana jatuh dari motor saat dihadang copet dan berusaha melawannya beberapa waktu yang lalu sampai terjatuh. Beruntung Fatimah tulus menolong Fana, membawa ke kosnya, mengobati luka di kakinya dan tak berani kurang ajar menggodanya. Fana pun memberikan sejumlah uang pada Fatimah, meskipun awalnya Fatimah menolaknya, namun karena Fana memaksa, mau tak mau Fatimah menerima. Fana memutuskan untuk kos dan tak ingin tinggal dengan siapapun. Fana memutuskan untuk belajar hidup mandiri dan tak ingin menggantungkan pada siapapun, termasuk pada Faturnya sendiri. Bahkan Fana ingin mencari uang sendiri meski Fana masih bingung dengan cara apa dia mencari uang. Rasanya sekolah pun Fana malas. Fana saat ini sedang duduk santai sembari memainkan gitarnya dan menyemil pisang goreng bersama Fatimah. "Jeng, sapose tu lekong?" tanya bencong lainnya yang juga kos di sana. "Berondong aku." "Ganteng banget, gak mangkal jeng." "Gak dulu malam ini, besok aja Eke mangkal ngurusin berondong Eke dulu." "Baguslah, Eke gak banyak saingan malam ini, cus." Ya, setelah bencong tadi pergi, kini tinggal Fana berdua bersama Fatimah. Kamar keduanya bersebelahan. "Jangan kaget, Fan. Di sini banyak bencongnya. Ya nggak semua. Di atas ada 2 bencong. Kalau di bawah aku aja. Yang lain orang normal kok dan pada kerja semua. Makanya sepi." "Iya mas. Mbak. Jeng. Duh, kamu ini kalau nggak lagi kerja, panggil aja mas. Aku masih senang dipanggil mas. Aku masih Jumatan loh. Manukku juga masih ada. Nggak kupotong." "Oh, iya mas. Lama ya nggak ketemu. Kamu jarang lewat. Kamu kenapa bisa kabur dari rumah sih?" Ya, Fana pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Entah mengapa Fana merasa Mas Bencong ini pendengar yang baik dan merespon dengan baik setiap perkataannya. Bahkan Fana melihat jika saat sedang serius seperti ini, tak ada aura kebencongannya dan tampak seperti orang normal. Namun jika sudah makeover, semua pasti mengira dia bukan laki-laki ataupun bencong, tapi mengira perempuan asli karena benar-benar berubah cantik melebihi perempuan asli. "Jadi gitu, Van. Kasian ya kamu, anak orang kaya tapi terlantar. Apalagi aku yang anak orang miskin. Tapi gak apa-apa, Van. Apapun itu harus tetap disyukuri. Aku aja yang sebatang kara masih bisa hidup, masa kamu enggak? Semangat ya. Kamu nanti pasti bisa jadi orang sukses." "Amin. Makasih, Mbak. Mas, kalau sukses, ingat aku loh ya." "Hah, iya mas." "Bagus juga gitar pemberian om kamu. Kalau tak lihat-lihat, kamu menyesal ya udah ngelakuin itu sama dia. Apalagi dulunya kalian deket banget." "Banget mas. Dari rasa penyesalan itu, gue merasa kasihan. Bahkan gak tahu kenapa, gue jadi suka sama dia." "Emang kamu sebelumnya suka sama cowok?" Fana menggeleng. "Sama bencong?" "Enggak mas." Rasa suka itu emang datangnya gak disangka-sangka ya. Penasaran aku, boleh spill gak Omo?" Ya, Fana pun menunjukkan foto lereng yang sempat ia curi secara diam-diam saat sedang sarapan pagi waktu itu di rumahnya bersama bapaknya. "Nih mas." "Wih, pantas kamu tergila-gila. Aku aja suka. Tapi sayang Boti." "Dia juga melayani cewek mas." "Oh ya? Wah, ini sih Boti multifungsi. Kalau aku kaya, hedon, jadi waria kalangan atas, bukan bencong jalanan. Udah aku booking dia. Sayangnya, aku udah mencoba tobat pelan-pelan. Ya gak bisa langsung, sulit, tapi mencoba untuk pelan-pelan dulu." "Mas pengen tobat?" "Ya pengen lah, tapi gak bisa langsung. Gak segampang itu, Van. Aku tuh udah gak mangkal di tempat kamu sama teman-teman geng motormu yang dulu nongkrong. Karena aku udah gak jual diri, tapi sekarang aku jual suara.
alias ngamen loh. Sekarang aku mangkalnya di tempat-tempat makan. Itu di belakang kantor PLN. Ah syukurlah, seneng dengernya. Pantas pas lewat sana gak pernah kelihatan. Ternyata mangkalnya pindah. Iya Van, dan anehnya, meskipun hasil dari ngamen gak seberapa, tapi ndelalah tiap aku pengen apa-apa selalu bisa. Beda sama dulu, pas aku banyak duit dari hasil jual diri, uang itu cepet habis. Habisnya gak tahu kemana, gak jelas. Lalu, apa Mas udah gak pernah melayani cowok sekalipun? Ya masih sih, kadang-kadang kalau kepepet, tapi gak sesering dulu. Kan pelan-pelan Van, mengurangi. Jadi kalau dulu aku bisa semalam dapat 2, tapi sekarang seminggu kadang sekali. Itu pun kalau ganteng. Dan kalau aku kepepet, ngamenku sepi. Gitu. Aku kapan hari gak sengaja loh ketemu temenmu loh. Makan sama cewek yang biasa kamu bonceng itu. Oh, Farhan. Ya, cantik sekali ceweknya. Pinter banget cari cewek. Terus dia masih ingat sama aku. Tak godain tuh depan ceweknya. Tapi ceweknya cuma ketawa aja. Nyawer deh tuh anak. Kalau ketemu teman-teman Fana jangan kasih tahu ya. Fana di sini. Beres. Mas, gue boleh ikut ngamen gak? Gue yang gitar, Mas yang nyanyi. Emang kamu gak malu? Anak orang kaya, kayak kamu ngamen. Kenapa? Halal kan? Fana tahu hasilnya gak seberapa. Fana pengen belajar hidup. Kalau kamu ketemu sama orang yang kenal kamu gimana? Ketemu bapakmu? Ya udah, mau gimana lagi? Cuek aja. Ini pilihan Fana. Lagian, bapak makannya di restoran bintang 5. Mana mau makan di emperan kaki 5? Oh gitu? Oke kalau gitu. Makasih ya. Waduh, langgananku cat. Aku sampai lupa. Sekarang ada janji sama dia. Van, aku mau siap-siap dulu ya. Mau dandan, mau kencan. Katanya tobat. Ini langganan rasa pacar. Orang lama. Jadi gak enak nolak. Ya, benches itu pun masuk kamar. Ya, Fana pun kembali gitar-gitaran sembari menyapa tetangga-tetangga baru. Mas, oh ya, baru ya? Iya mas. Van, aku capcus ya. Cepet amat mas. Mbak sekarang ya. Iya mbak. Dah ya Van, tak tinggal. Cus, hati-hati mbak. Ya, setelah teman benchesnya pergi, HP Fana berbunyi. Om Fatur menelponnya. Fana ragu mengangkatnya atau tidak. Namun karena tak mau membuat omnya cemas, Fana pun masuk ke kamar dan mengangkatnya. Kemana saja kamu? Bikin panik semua orang. Semua orang, gak semua. Tapi bapak enggak kan? Fana, ada masalah apa kamu sama Dera? Gak ada masalah apa-apa om. Biasalah berantem. Terus kenapa kamu kabur? Gak sopan sekali kamu, malu-maluin om sama Mbak Mary. Iya maaf, Fana pengen hidup mandiri om. Pulang sini. Atau om bawa kamu pulang secara paksa. Kamu pikir om gak tahu di mana keberadaan kamu? Jangan macam-macam sama om. Om bisa melacak keberadaan kamu. Maaf om, Fana pengen sendiri dulu. Tut. Fana seketika mematikan panggilan teleponnya. Dan Om Fatur pun tak mencoba untuk menghubungnya kembali. Hingga kemudian suara pintu kamarnya terketuk. Tok. Cekrek. Dera, teriak Fana saat Dera tiba-tiba saja sudah berdiri dengan menenteng kotak kue yang biasa buatan Tante Mary untuk biasanya diberikan untuknya. Van, maafin aku. Setruk. Fana terkejut ketika Dera tiba-tiba datang dan memeluknya sembari menangis terseduh-seduh. Tahu dari mana loh, gue di sini? Ucap Fana melepas pelukan Dera dan menutup pintu kamarnya. Om Fatur yang kasih tahu. Jadi aku kesini. Buat apa lo kesini? Aku minta maaf. Aku mau kamu balik ke rumah. Maaf Der, gue udah mutusin untuk tak menggantungkan diri pada siapapun. Gue gak mau ngerepotin lo dan Tante Mary, termasuk sama om gue sendiri. Van, aku minta maaf. Aku salah. Iya, aku akuin. Lo gak salah. Lo udah bener. Hidup gue selama ini gak jelas. Numpang kesana kemari dan hanya bisa numpang kayak gembel, kayak sampah. Van, kamu marah ya sama aku? Enggak kok, justru gue makasih sama lo. Karena omongan lo, gue jadi merasa ini jadi pukulan yang bisa nyadarin gue
Kalau gue gak bisa ngegantungin hidup gue sama orang lain, gue harus bisa berdiri di kaki gue sendiri. Sesulit dan sepahit apapun, harus gue jalani. Van, Der, pulanglah. Van, kamu ngusir. Yah, nangis. Van, balik ya. Aku nyesel. Aku salah. Aku bercanda. Aku gak sampai segitunya, Van. Aku dimarahin ibu. Aku mau kamu pulang ke rumahku. Dera, lo boleh datang ke sini semau lo. Tapi untuk sementara waktu, izinin gue tinggal sendiri. Gue pengen mandiri. Gue gak apa-apa kok. Gak bisa. Pokoknya, kamu harus balik malam ini juga ke rumahku. Maaf, Der. Gue gak bisa. Terserah. Kalau kamu masih gak mau juga, aku gak akan pulang. Aku akan bertahan di sini sampai kamu mau balik ke rumah. Maaf, Der. Gue bener-bener gak bisa. Ya, mata Dera pun banjir air mata menatap Fana yang tetap pada pendiriannya. Sepertinya Dera terlihat begitu menyesali ucapannya. Andai saja waktu itu bisa diulang, Dera tak akan salah berucap yang membuat berakibat fatal seperti ini. Dera merunduk, tak bisa berbuat apa, hingga kemudian Fana menyentuh kedua pundak Dera dan tersenyum. Der, gue tahu lo khawatir sama gue kan? Dera mengangguk. Lo peduli kan sama gue? Dera mengangguk. Lo sayang kan sama gue? Sayang banget. Kamu gak cuma temen, udah kayak kakak, kayak saudara, udah keluarga. Kamu salah satu orang yang ada di bagian dari hidupku, Van. Kalau lo emang nganggap gue temen, kakak, keluarga, intinya kalau lo nganggap gue bagian dari hidup lo, harusnya lo support gue, lo dukung gue, lo ngebiarin gue bisa kuat dan mandiri, supaya lo bangga sama gue. Kalau gue bisa survive, melewati semua cobaan ini yang gue alami. Support sih support, tapi bukan berarti aku ngebiarin kamu terlantar seperti ini. Karena orang yang benar-benar deket sama kamu, gak akan pernah ngebiarin kamu sendiri. Gak akan pernah ngebiarin kamu ngelewatin cobaan sendiri. Kita lewati bersama-sama, apapun yang terjadi. Gue tahu, makasih banget. Tapi sekali lagi, gue tetap pengen sendiri. Gak bisa, pokoknya kalau kamu gak mau pulang, aku akan bilang sama ibu. Aku akan minta izin sama dia, kalau aku mau tinggal di sini, kos sama kamu. Kenapa gitu? Aku mau nemenin kamu, sampai kamu bosan ngekos dan balik ke rumahku lagi. Kayak gak ada kerjaan aja. Bodoh amat. Emang Tante Mary ngasih? Ngasih lah, lagian aku juga pernah ngekos pas magang, jadi aku udah biasa mandiri. Der, sorry banget gue gak bisa tinggal sama lo. Dek. Kamu gantian ngusir aku? Bukan, tapi kali ini gue bener-bener pengen sendiri. Dan kedua, gue takut kalau kita tinggal bersama lagi. Gue takut kalau apa? Kalau Der. Seketika Fana terkejut ketika Dera tiba-tiba mengecup bibirnya, namun melepasnya lagi dan menatap mata Fana. Harus gimana aku supaya kamu mau kembali ke rumah, Van? Apa perlu kita pacaran? Hah? Iya, aku menerima tawaranmu. Aku lupakan Mas Kawah dan kamu lupakan Mas Lereng. Kita pacaran, gimana? Fana terlihat bingung. Semudah itu. Mudah saja kalau dibikin mudah, sulit jika dibikin sulit. Tidak, Der. Lu cuma lagi emosi. Lu cuma lagi usaha buat gue mau balik ke rumah lu. Lu cuma takut sama Tante Mary. Jadi lu gak perlu sampai. Aku bukan takut ibu. Aku takut kehilanganmu. Der. Van, gak tahu kenapa. Rasa sedih saat berpisah sama Mas Kawah ternyata gak sesedih saat berpisah sama kamu. Tadinya, aku berpikir karena aku salah ucap, karena telah tak sengaja menyakiti hatimu. Tapi ternyata, karena selama ini aku salah. Salah menyadari jika kamulah seseorang yang aku butuhkan. Seseorang yang jelas-jelas ada di depanku. Seseorang yang sudah lama mengenalku. Dan orang itu adalah kamu. Der, gue sayang sama lo. Tapi hanya sebagai teman. Gak lebih. Gue minta maaf. Gue emang salah soal kejadian malam itu. Gue minta maaf. Jujur, gue menikmati.
Tapi gue cuma horny, bukan melakukannya dengan hati. Karena di hati gue cuma ada Om Lereng saat ini. Dek. Air mata Dera seketika menetes. Aku gak pernah ya mudah menyukai laki-laki. Dan baru 3 kali ini. Dengan Lahar ataupun Mas Kawah. Aku tak pernah menyatakan, tak pernah meminta. Tapi begitu denganmu, aku menyatakan, meminta, bahkan memohon. Tapi baru kali ini juga aku ditolak mentah-mentah oleh laki-laki. Der, gak apa-apa. Mungkin kamu memang belum begitu yakin dan gak percaya dan masih bingung dengan hubunganku dengan Mas Kawah. Tapi asal kamu tahu, tidak mudah untuk aku memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaanku sama seseorang. Karena kalau ibu gak ngasih tahu, mungkin sampai saat ini kamu gak akan tahu kalau aku suka laki-laki. Karena aku gak akan pernah menunjukkan jati diriku, apalagi perasaanku sama kamu. Der, Van, aku bingung. Kalau memang ibumu dan ibuku bisa saling mencintai dan menyayangi, kenapa kita tidak bisa? Seketika Fana bingung harus menjawab apa. Fana melihat sorot mata Dera terlihat sangat berbeda. Hingga kemudian HP Fana berbunyi. Ye menelponnya. Lalu matikan panggilannya dan mengirimkan pesan pada Fana. Dan begitu Fana membaca, Om Lereng. Fana shock setelah melihat Ye dan Jambrong mengirimkan foto Lereng sedang di sebuah kafe bersama seorang laki-laki di sebuah kafe yang ada di dalam sebuah mall. Der, lebih baik lo pulang. Gue mau ketemu Om Lereng. Van, jangan temui dia, ucap Dera menahan tangan Fana seraya memohon. Der, lepasin. Lo udah janji kan kalau lo gak akan ikut campur urusan gue. Lo juga janji kan kalau mau support gue. Tapi kecuali untuk yang satu ini, aku tidak support. Sorry Der, mendingan lo pulang aja. Van, Fana. Seketika Dera menangis terseduh-seduh saat Fana meninggalkan Dera dan mengusirnya. Fana pun langsung menuju ke sebuah kafe di mana Ye dan Jambrong tak sengaja bertemu Lereng di sebuah mall. Di kafe, ya di sebuah kafe sendiri, malam ini adalah malam keduanya di Jakarta. Karena masih beberapa hari ke depan, Lereng harus masih melayani beberapa kliennya. Salah satunya malam ini, Lereng sedang makan malam sebelum menuju ke hotel. Lereng tak menyadari jika ada 2 anak SMA yang kini sedang memperhatikan dan sedang memantaunya diam-diam. Bang, saya ke toilet sebentar. Oh, silakan Lereng. Ya, Lereng pun berjalan ke toilet tanpa menyadari ada 2 anak SMA yang mengikuti di belakangnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Iye dan Jambrong. Ye yang masih penasaran dengan keberadaan Fana itu pun mengajak Jambrong karena Farhan harus menemani Farah ceweknya. Lereng pun masuk ke toilet dan begitu selesai buang air kecil dan Lereng membuka pintu toilet, dek. Seketika Lereng terkejut ketika dirinya kini dihadang oleh 2 anak SMA yang Lereng ingat betul jika keduanya yang pernah mengeksekusi Lereng bersama Fana waktu itu. Seketika Lereng panik apalagi toilet sepi. Kalian? Om, tenang Om, jangan takut Om. Kita gak mau ngapa-ngapain Om kok. Capie mencoba menenangkan. Iya Om, kita cuma mau minta maaf soal kejadian waktu itu. Kita hilaf Om. Kita cuma disuruh sama Fana sebagai bentuk solidaritas Om, ucap Jambrong menyesal. Dan Lereng menatap Jambrong dan Ye secara bergantian. Dan aku sudah memaafkan kalian, juga Fana. Aku harap kalian jangan melakukan hal seperti ini lagi pada siapapun. Ya Om, makasih. Ya sudah, minggir. Om, tunggu. Apalagi? Lereng panik saat keduanya masih menghadangnya. Om, kalau kalian macam-macam lagi, aku akan teriak. Teriak aja Om. Fana? Ya, Fana pun memberi kode pada Ye dan Jambrong. Lalu keduanya meninggalkan Fana. Hingga kemudian Fana menarik Lereng dan membawanya masuk ke toilet dan menghimpit tubuhnya. Fana, mau apa kamu? Jangan kurang ajar di sini. Fana gak mau kurang ajar. Fana cuma mau minta nomor Om supaya Fana bisa komunikasi sama Om. Swear, please. Kamu sudah bisa membookingku. Mengapa masih minta nomorku?
Itu karena Om menghapus kontak Fana. Lereng menatap Fana. Ayolah Om, kasih Fana kesempatan buat ngebuktiin kalau Fana sayang sama Om. Lereng diam pikir-pikir. Om, Lereng seketika mengambil HP-nya, mengetikkan sesuatu, lalu menunjukkan layar HP-nya yang menunjukkan keterangan Anda telah membuka blokir kontak ini. Seketika Fana tersenyum sumringah hingga kemudian, lepas, aku sudah ditunggu klienku. Set. Fana menahan tangan Lereng saat membuka pintu toilet dan, Om, cups. Terima kasih. Set. Fana pun melepaskan Lereng dan Lereng pun kembali ke meja resto menghampiri kliennya. Dan tak lama kemudian, Fana melihat Lereng beranjak dan rupanya mereka hendak pulang. Fana juga Ye dan juga Jambrong mengikuti Lereng. Dan begitu Lereng hampir masuk mobil, Om, telepon, teriak Fana memberi kode agar Lereng menelponnya. Lereng menoleh dan tersenyum mengangguk yang membuat Fana senangnya minta ampun. Hingga kemudian, mobil pun pergi. Fan, lo diam di mana? Ada, tenang aja. Ada di mana? Tunjukin di mana lo sekarang juga ya. Kalau enggak, kita nggak mau lagi temenan sama lo. Ya nggak, Brong? Betul. Ya, Fana yang tak tega melihat kedua temannya itu dan karena hatinya sedang happy, Fana pun memberitahukannya. Ikut gue. Ya, Fana pun pulang dan motor Ye mengikuti dari belakang. Fana tiba-tiba memikirkan Dera. Jujur tak tega mengusirnya. Namun Fana sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Fana tahu jika ucapan Dera hanya untuk agar Fana kembali ke rumahnya. Namun entah mengapa ucapan Dera itu terlihat sungguh-sungguh. Fana jadi bingung. Di sisi lain Fana senang sekali karena dia dan Lereng membaik. Meski hanya sekedar baru komunikasi. Namun ini progres yang bagus. Ya, motor Fana dan Ye sampai. Dan begitu Fana membuka pintu, cekrek. Dera, lo belum pulang? Loh Der, kok lo di sini? Tanya Ye heran. Seketika Dera mengusap matanya yang sembab, yang masih bercucuran air mata.